Assalamualaikum teman-teman konvergensi media. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang media morfosis. Seperti kita ketahui, telah banyak media konvensional yang bertransformasi atau bermetamorfosis ke dalam bentuk media baru. Metamorfosis media baru pun tak lantas muncul begitu saja. Dalam melakukan transformasi ini, media konvensional melakukan media morfosis dengan sejumlah prinsip yang harus dilakukan. Dalam kenyataannya, ketika sebuah bentuk media baru muncul, maka media yang terdahulu akan beradaptasi dan terus berkembang. Bukan mati, inilah yang disebut Roger Federer sebagai media morfosis. Media morfosis pertama kali diperkenalkan oleh seorang direktur Knight Ridder tentang new media yang bernama Roger Federer. Ia memperkenalkan media morfosis melalui sebuah artikel yang membahas tentang masa depan koran pada tahun 1990. Media digital seperti koran yang dikemas dalam bentuk online baru berkembang setelah masyarakat sudah mengenal handphone yang berteknologi canggih. Media morfosis sendiri adalah suatu bentuk perubahan atau transformasi media komunikasi yang biasanya disebabkan oleh interaksi yang kompleks antara kebutuhan sosial, teknologi, dan interaksi sosial di masyarakat. Roger Federer membagi konsep media morfosis menjadi 3 konsep, yakni koevolusi, konvergensi, dan kompleksitas. Bahasa merupakan unsur yang dominan dalam koevolusi karena bahasa merupakan sebuah simbol, tanda, dan kode yang digunakan oleh komunikator sebagai perubahan atau evolusi dalam komunikasi. Koevolusi berhubungan dengan 3 tahapan yang disebutkan oleh Roger Federer, seperti bahasa verbal, nonverbal, dan bahasa digital. Perkembangan media komunikasi sendiri sangat berpengaruh dari faktor bahasa digital karena berkaitan dengan teknologi yang dikembangkan untuk menciptakan komunikasi yang cepat, efektif, dan efisien. Konvergensi media dalam media morfosis tidak hanya berarti penggabungan atau pengintegrasian media-media berteknologi, namun juga memberikan fungsi baru dalam memudahkan seseorang untuk melakukan proses komunikasi itu sendiri. Seperti media telepon genggam atau handphone digabungkan dengan perekam video yang menghasilkan video call, berfungsi untuk memudahkan seseorang dalam berkomunikasi jarak jauh. Kompleksitas berhubungan dengan permasalahan dalam komunikasi. Kompleksitas dalam komunikasi berarti kerumitan dalam proses komunikasi yang dalam konsep ini berkaitan dengan teori chaos. Teori chaos merupakan sebuah teori yang berhubungan dengan kekacauan yang muncul karena sifat sensitif seseorang. Prinsip media morfosis dibagi menjadi 6, yakni yang pertama koevolusi dan koeksistensi, yang berarti semua bentuk media komunikasi hadir dan berkembang bersama dalam sistem yang adaptif dan kompleks serta terus meluas. Yang kedua, metamorfosis, yakni media baru tidak muncul begitu saja dan terlepas dari yang lain. Yang ketiga, pewarisan, yakni bentuk-bentuk media komunikasi yang bermunculan mewarisi sifat-sifat dominan dari bentuk-bentuk media sebelumnya. Yang keempat, kemampuan bertahan, yaitu semua bentuk media komunikasi dan perusahaan media dipaksa untuk beradaptasi dan berkembang agar tetap dapat bertahan dalam lingkungan yang terus berubah. Yang kelima, peluang dan kebutuhan, yakni media baru tidak diadopsi secara luas lantaran keterbatasan teknologi itu sendiri. Jadi media harus pintar mencari peluang. Yang keenam, pengadopsian yang tertunda. Teknologi media baru selalu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada yang diperkirakan untuk mencapai kesuksesan bisnis, karena harus tetap beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri. Oke, sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan.